Sahabat-sahabat Tilumpang Channel, tadi dari awal sampai akhir nyadran sudah kita lakukan bersama. Tadi mulai dari sambutan dan tentunya sampai dengan tahlil. Sebagai penutup, ada beberapa pertanyaan yang ingin kami ajukan tentunya kepada Bapak Dukuh Padukuhan Lodeyong, Bapak Misbah. Dan ada dua pertanyaan yang ini mungkin pertanyaan yang sangat nantinya bisa menambah wawasan untuk pemirsa Lumpang Channel. Yang pertama gini Pak Dukuh, di masa pandemi ini kan banyak sekali nih nyadran yang awalnya memang sering diadakan ketika malam nifs, ketika ruah, ketika Syakban. Tapi di masa pandemi ini kok Padukuhan Lodeyong tetap mengadakan nyadran. Itu atas dasar apa atau mungkin ada alasan bagaimana? Semoga Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati dan pemirsa di Lumpang Channel yang saya cintai, sedikit saya akan memberikan pemaparan kenapa di masa pandemik yang seperti saat ini Makom Trisaksono Loyo Lodeyong ini tetap mengadakan pengajian Nisfu Syakban atau nyadran istilahnya ya. Itu memang dari beberapa aspek yang disampaikan oleh pemerintah, himbauan-himbauan itu tidak mengadakan kerumunan, cuman karena kita berdasarkan musyawarah dari 3 dusun antara Lodeyong, Ngepos, Tempel, itu beberapa waktu yang lalu itu kita mengadakan musyawarah gimana baiknya adanya nyadran ataupun pengajian pengaosan Nifsu Syakban yang selama ini dilaksanakan setiap tahun, dan di Lodeyong ini, di Makom Trisaksono Loyo Lodeyong ini dilaksanakan setiap tanggal 16 Nifsu Syakban. Nah, itu alhamdulillah walaupun di masa pandemi ini tetap kita laksanakan, tentunya juga dengan protokol kesehatan yang ketat. Karena kenapa? Kita juga mematuhi apa yang menjadi peraturan pemerintah di masa sekarang ini, memang harus sangat berhati-hati untuk mengadakan kerumunan yang sifatnya itu akan menjadi kerumunan yang masyarakat banyak. Itu karena masa pandemik ini kita harus saling menjaga, saling berusaha untuk memutus mata rantai pandemik COVID-19 yang ada di muka bumi di Indonesia, khususnya di Yogyakarta ini, dan khususnya lagi di Lumbungrejo. Itu semoga pandemik yang ada di Lumbungrejo ini bisa istilahnya dikurangi, minimalisir dengan kita taat dan istilahnya mematuhi yang menjadi peraturan-peraturan dari pemerintah. Dan semoga dengan adanya peringatan Nifsu Syakban yang biasanya itu dihadiri oleh sekitar 1.500 orang yang biasanya setiap tahun itu dilaksanakan kalau tidak ada pandemik, tapi karena dengan adanya pandemik ini kita hanya melaksanakan itu khusus 3 dusun, Ngepos, Tempel, Lodeyong, dengan memberikan aturan hanya bapak-bapak ataupun khusus bapak-bapak ataupun remaja, itu mewakili dari semua ahli waris yang ada di Makom Trisaksono Loyo Lodeyong. Jadi harapan kami, walaupun tidak bisa dilaksanakan semua elemen masyarakat, biasanya ada ibu-ibu, ada mbah-mbah, ada bapak-bapak, sepuh-sepuh, tapi karena kondisi seperti ini kita melaksanakan hanya khusus untuk bapak-bapak dan adik-adik remaja, itu sudah mewakili semua ahli waris, dan kita berdoa semoga arwah yang ada di Makom Trisaksono Loyo Lodeyong ini nantinya semua amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, semua dosa-dosanya diampuni dan diberikan papan yang lebih mulia di akhirat, yaitu di surga
swarganya Allah Subhanahu wa taala. Berarti perbedaannya kalau yang semisal sebelum pandemi sampai 1.500 tuh. Iya. 1.500. 1.500 orang itu biasanya hadir di makam Trisasana Loyolodong ini dengan membawa berkat dan infak yang disampaikan oleh para ahli waris. Tapi untuk tahun ini, 2 tahun ini kita hanya melaksanakan sekitar 200 sampai 300 orang yang hadir. Terbatas 300 orang. Ya, bagi ahli waris. bagi ahli waris. Itu sudah disepakati oleh 3 dusun dan alhamdulillah malam ini bisa berjalan walaupun hujan, tapi alhamdulillah masyarakat tetap berjalan karena apa? Ya, karena memang Birrul Walidain ini sangat istilahnya menjadi salah satu tujuan umat Islam khususnya, yaitu untuk mendoakan para leluhurnya ya supaya nanti di alam istilahnya alam kubur itu mendapat ketenangan dan masuk di swargane Allah Subhanahu wa taala. Itu pertanyaan yang kedua, sekaligus ini pertanyaan yang terakhir nih Pak Duko. Jadi ada nama dengan Trisasana Loyolodong. Ya. Sasana Loyo kan kuburan nggih, makam. Ya, ya. Jadi tiga Ya. makam. Maksudnya gimana nih, Pak? Terima kasih Mas. Ini pertanyaan yang mungkin banyak orang bertanya-tanya kok dinamakan Trisasana Loyolodong. Trisasana Loyolodong itu memang mengambil nama Trisasana. Tri itu 3. 3 itu karena ahli waris yang ada di makam ini itu adalah dari 3 dusun, yaitu dusun Lodoyong, dusun Ngepos, dan dusun Tempel. Nah, itu semua ahli waris yang ada di sini itu dulu para leluhur kita, orang tua kita, makam ini adalah makam 3 dusun tadi. Jadi awalnya seperti itu. Itu memang kesepakatan sejak awal ya, Pak? Iya. Jadi memang dan dinamakan Trisasana Loyolodong itu diambil dari 3 dusun. Loyolodong artinya adalah makam, dan Lodoyongna karena di tempat di Padukuhan Lodoyo. Trisasana Loyo, 3 makam yang jadi satu di tempatnya di Lodoyong. Oke, terima kasih Pak Duko. Ya, atas waktunya, mohon maaf mengganggu waktunya Pak Duko. Terima kasih. Terima kasih Mas. Mungkin begitu saja sahabat-sahabat di Lumbang Channel. Kita lanjutkan untuk tahun depan. Insya Allah kita akan mengadakan lagi nyadran. Ya, setiap tahun Insya Allah kita akan semoga mengadakan. pandemi berlalu sehingga tahun depan bisa menyelenggarakan acara lebih besar lagi. Amin. Sebanyak 1.500-an ya. Ya, amin. Oke, mungkin begitu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.